soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum mewangi, habis makan. A few moments later. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ramdhani Ridho. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Saya dari kelompok 6. Di sini mungkin saya akan sedikit membahas berkaitan mengenai Renvoy dalam hukum perdata internasional. Mungkin di sini akan timbul banyak pertanyaan ya, mengenai apa itu Renvoy, definisi dari Renvoy itu apa, lalu penjelasan-penjelasan lebih rinci dan lebih dalam mengenai Renvoy tersebut. Oke, baik. Mungkin di sini saya pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari Renvoy tersebut. Oke, Renvoy adalah doktrin dalam hukum perdata internasional yang terjadi ketika hukum asing yang ditunjuk itu menunjuk kembali kepada hukum asing tersebut. Ya, jadi Renvoy dapat digunakan untuk menghindari pemberlakuan kaidah hukum tertentu atau sistem hukum yang seharusnya berlaku. Renvoy itu digunakan sebagai alat bagi para hakim untuk merekayasa penentuan lex causa ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggapnya terbaik atau lebih baik. Sehingga sudah pasti dalam Renvoy ini ada kaidah hukum perdata internasional yang dikesampingkan gitu. Renvoy itu mungkin dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu penunjukan kembali atau dalam artinya dalam bahasa itunya itu remission, dan penunjukan lebih lanjut atau transmission. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia itu termasuk negara yang menerima teori Renvoy dengan skema single Renvoy, begitu kira-kira. Baik, yang selanjutnya yaitu mungkin ke jenis-jenisnya Renvoy itu. Renvoy itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi kan remission, pengadilan itu merujuk kembali pada hukum negara asal. Yang kedua ada transmission. Transmission sendiri itu pengadilan merujuk lebih lanjut pada hukum negara ketiga. The Foreign Court Theory. Teori ini menyatakan selanjutnya, mungkin saya akan membahas tentang pro dan kontra Renvoy, karena pasti dalam Renvoy tersebut itu ada pro dan kontra. Yang pro tersendiri itu berkaitan mengenai menghargai otonomi hukum masing-masing negara, alasannya, dan untuk menghindari penerapan hukum yang tidak sesuai dengan karakteristik perkara tersebut. Gitulah kira-kira untuk yang pro. Untuk yang kontra itu memiliki alasan tersendiri, yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kedua, menyulitkan proses peradilan, karena memang yang namanya Renvoy itu butuh proses yang lumayan lama, karena dari pengadilan di mana tempat peradilan tersebut akan dilaksanakan atau lex forum itu harus mengembalikan hukum tersebut itu ke lex causa
Nah, ketika dari lex causa tersebut itu mengembalikan lagi hukum tersebut kepada negara yang sedang melaksanakan peradilan atau lex forum, barulah di situ yang namanya terjadinya renvoi, dan itu memang agak sedikit memakan waktu dan proses yang agak panjang. Makanya alasan dari yang kontra tersebut itu menyulitkan proses peradilan, begitu kira-kira. Baik, untuk renvoi sendiri itu terdiri dari dua. Ada simple renvoi sama transmission renvoi. Bentar. Baik, untuk renvoi sendiri itu ada dua. Yang pertama itu single renvoi atau simple renvoi. Jadi renvoi tersebut itu hanya memiliki dua arah bolak-balik. Dari lex fori itu dikembalikan ke lex causi, yang dimana lex causi itu adalah hukum asing, lalu hukum asingnya itu mengembalikan lagi kepada lex fori. Jadi itu hanya dua arah pengembalian hukum. Nah, yang selanjutnya itu adalah renvoi transmission, yang dimana itu berkelanjutan. Jadi maksudnya gini, renvoi lex fori itu menunjuk lex causi di negara B. Negara A, lex fori itu menunjuk negara B sebagai lex causi. Lalu si negara B itu menunjuk kembali negara C sebagai renvoi berkelanjutan, gitu. Saya berikan contoh untuk renvoi single renvoi ya, simple renvoi. Ada Mr. A, dia itu berkedudukan warga negara Inggris. Nah, dia itu berdomisili atau tinggal di Jerman. Nah, dia di situ itu bekerja, punya harta tinggal, benda bergerak. Lalu dia meninggal di situ, dan dia akan meninggalkan waris. Nah, itu adalah kasus. Nah, kasus warisnya si Mr. A yang ada di Jerman tersebut, itu diajukan di pengadilan Jerman. Nah, sang hakim ketika ingin memutuskan pengadilan tersebut atau memberlakukan hukum dalam pengajuan kasusnya si Mr. A, hakim tersebut akan menggunakan renvoi atau akan mengembalikan hukumnya itu ke lex causi, yang dimana dia itu kembali ke warga kenegaraannya. Warga kenegaraannya Mr. A itu di Inggris. Nah, dikembalikanlah ke Inggris. Lalu ketika dibuka lagi sistem hukum yang berada di Inggris tersebut, itu menggunakan domisili. Jadi dari Inggris itu mengembalikan lagi hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan persidangan atau menyelesaikan pengadilan tersebut mengenai kasusnya Mr. A itu dikembalikan lagi ke Jerman. Jadi lex fori yang digunakan itu adalah hukum yang berlaku di Jerman. Begitu mungkin sedikit contoh dari saya. Begitu kira-kira. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Febrianti. Saya mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang renvoi, yaitu bagian the foreign court theory, di mana the foreign court theory ini mempunyai 6 teori di dalamnya. Yang pertama yaitu ada teori statuta modern, yang kedua itu ada teori teritorial, yang ketiga yaitu ada teori lokal, yang keempat itu ada teori relasi signifikan, yang kelima yaitu ada teori analisis keuntungan, yang keenam teori kualifikasi lex causa. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan 3 teori yang berkaitan dengan jurusan saya.
Contoh kasusnya itu perceraian pasangan internasional, di mana suami istri yang menikah di Indonesia dan kemudian pindah ke Australia ingin bercerai. Analisis dalam kasus ini beberapa faktor perlu dipertimbangkan, seperti hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan, hukum negara tempat pasangan tersebut memiliki tempat tinggal terakhir bersama, hukum negara kewarganegaraan masing-masing pasangan. Kesimpulannya yaitu hukum yang paling relevan mungkin adalah hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan atau hukum negara tempat pasangan tersebut memiliki hubungan keluarga yang paling kuat. Selanjutnya yaitu ada teori kualifikasi lex causa, di mana teori kualifikasi lex causa adalah salah satu pendekatan dalam menentukan hukum mana yang berlaku atau disebut dengan lex causa dalam suatu perkara yang memiliki unsur lintas negara. Teori ini berusaha untuk mencari hukum yang paling relevan dan sesuai dengan substansi perkara dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum yang terlibat. Contoh kasusnya yaitu perjanjian jual beli online, di mana antara seorang konsumen di Indonesia dengan penjual di Amerika Serikat. Dan adapun penentuan hukum yang berlaku, yang pertama itu ada hukum negara tempat perjanjian dibuat. Ketika perjanjian dibuat secara elektronik, mungkin sulit untuk menentukan tempat yang pasti. Dan yang kedua yaitu ada hukum negara tempat barang dikirim. Ini juga bisa menjadi pertimbangan jika ada ketentuan khusus dalam perjanjian yang mengatur pengiriman barang. Yang keempat yaitu ada hukum negara tempat barang diterima. Ini juga bisa menjadi pertimbangan, terutama jika ada sengketa terkait kualitas barang setelah diterima. Yang keempat yaitu hukum yang dipilih oleh para pihak. Jadi, jika dalam perjanjian terdapat ketentuan khusus dalam pilihan hukum, maka hukum yang dipilih oleh para pihak akan berlaku. Di sini juga saya akan menjelaskan contoh penunjukan kembali Renvoy. Proses Renvoy oleh Kaidah Hukum Perdata Internasional Asing kembali ke arah Lex Fori. Dalam proses ini, penunjukan pertama berlangsung dari Kaidah Hukum Perdata Internasional Forum ke arah Kaidah Hukum Perdata Internasional Asing. Karena sebelumnya diketahui Kaidah Hukum Perdata Internasional Asing itu dalam penunjukan kedua akan menuju kembali ke arah Lex Fori. Baik, perkenalkan nama saya Saiful Rijal. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai Renvoy. Baik, langsung ke pembahasan penyebab timbulnya Renvoy dan kaitannya dengan kualifikasi serta titik taut. Kaitan Renvoy dengan kualifikasi dan titik taut. Kualifikasi adalah proses penentuan sifat hukum dari suatu peristiwa atau hubungan hukum. Dalam konteks Renvoy, kualifikasi sangat penting karena penentuan hukum mana yang akan berlaku sangat tergantung pada bagaimana suatu fakta hukum dikualifikasikan. Titik taut. Titik taut adalah faktor atau unsur yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan suatu sistem hukum tertentu. Titik taut ini dapat berupa, yang pertama itu titik taut primer, terus titik taut sekunder. Titik taut primer adalah faktor-faktor yang secara langsung menunjukkan adanya unsur asing dalam suatu perkara. Contohnya kewarganegaraan, tempat tinggal, tempat terjadinya peristiwa hukum. Terus yang satunya itu titik taut sekunder. Titik taut sekunder adalah faktor-faktor yang digunakan sebagai pelengkap atau alternatif jika titik taut primer tidak memberikan jawaban yang jelas.
Renvoy dan kualifikasi. Ketika terjadi renvoy, hukum yang merujuk kembali harus melakukan kualifikasi terhadap fakta-fakta hukum berdasarkan sistem hukumnya sendiri. Proses kualifikasi ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang digunakan. Kayak renvoy dan titik taut. Titik taut sangat penting dalam menentukan hukum mana yang akan berlaku, yang akan berlaku dalam suatu perkara. Jika titik taut merujuk pada hukum suatu negara yang kemudian melakukan renvoy, maka proses penentuan hukum yang berlaku akan menjadi lebih kompleks. Contoh kasus, contohnya ya, misalnya seorang warga negara Indonesia meninggal dunia di Prancis dan memiliki harta warisan di Indonesia. Dalam kasus ini, titik taut primernya tempat meninggalnya berarti di Prancis, dan lokasi harta warisannya di Indonesia. Kualifikasi peristiwa hukum ini dikualifikasikan sebagai perkara warisan. Renvoy-nya, jika hukum Prancis merujuk pada hukum tempat harta berada di Indonesia, dan hukum Indonesia kemudian merujuk kembali pada hukum negara asal pewaris Indonesia, maka terjadilah renvoy. Kompleksitas renvoy dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti yang pertama, ketidakpastian hukum, terus konflik hukum. Udah, itu aja. Itu untuk mengenai renvoy. Lanjut di pembahasan selanjutnya itu tentang renvoy menurut RUU atau Rangkaian Undang-Undang HPI Indonesia. Renvoy dalam konteks RUU HPI Indonesia merujuk pada suatu mekanisme hukum di mana suatu negara di sini itu Indonesia ya, berarti merujuk suatu perkara hukum ke hukum negara lain. Sederhananya, ketika sebuah kasus melibatkan unsur-unsur asing dan hukum Indonesia mengacu pada hukum negara lain untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun, hukum negara yang dituju itu kemudian merujuk kembali ke hukum Indonesia, maka terjadilah renvoy. Renvoy menjadi penting dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan unsur-unsur lintas negara. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan dapat ditemukan hukum yang paling tepat untuk diterapkan dalam suatu kasus. Seperti menghindari konflik hukum, terus menciptakan kepastian hukum. Lanjut, hal-hal yang mungkin diatur dalam RUU HPI Indonesia terkait renvoy. Penerimaan atau penolakan renvoy. Itu tuh berarti RUU HPI Indonesia akan menentukan apakah doktrin renvoy akan diterima atau ditolak dalam sistem hukum Indonesia. Terus yang kedua, jenis-jenis renvoy. RUU akan mengklarifikasikan jenis-jenis renvoy yang diakui, seperti renvoy langsung atau tidak langsung. Kriteria penerapan renvoy.
rancangan undang-undang atau RUU akan menetapkan syarat-syarat atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar renvoy dapat diterapkan dalam suatu kasus. Mekanisme penerapan renvoy. RUU akan mengatur bagaimana pengadilan seharusnya menerapkan doktrin renvoy dalam proses peradilan. Apa lagi ya? Tujuan utama pengaturan renvoy. Tujuannya itu menciptakan kepastian hukum, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara lintas negara. Terus menghindari konflik hukum, seperti mencegah terjadinya pertentangan hukum antar negara gitu. Terus menjalin keadilan. Menjalin keadilan itu memastikan bahwa putusan yang dihasilkan adalah adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus apa lagi ya? Oh iya, kompleksitas masalah hukum internasional. Itu tuh masalah hukum internasional sangat dinamis dan kompleks. Terus perbedaan sistem hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Lanjut konsekuensi politik. Pengaturan renvoy dapat memiliki implikasi politik yang luas. Jadi kesimpulan dari ini bahasannya ini, renvoy merupakan konsep yang penting sangat dalam hukum perdata internasional, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat. RUU HPI Indonesia diharapkan dapat memberikan aturan yang jelas dan komprehensif mengenai penerapan renvoy, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan perkara yang memiliki unsur asing. Sekian pembahasan dari saya, mungkin pembahasan dari kelompok 6. Terima kasih.